Oke, baik. Anak-anakku, sahabat SMK Pinensius, yang harus kita ketahui, yang pertama kita akan jelaskan dulu tentang nama-nama dari alat ukur yang ada di kebutuhan SMK Pinensius, atau lebih tepatnya untuk kebutuhan otomotif. Pertama, di sini Bapak sudah siapkan atau di tempatnya adalah radiator tester sekaligus radiator cup tester. Nah, radiator cup tester ini fungsinya sendiri adalah untuk mengecek di mana nantinya adik-adik atau anak-anakku mengukur dari tingkat kebocoran dari radiator. Jadi kalau misalnya radiatornya bocor, kalau misalnya kita tidak menggunakan alat ukur ini agak kesulitan karena permasalahannya dia diberikan tekanan. Next, selanjutnya ini radiator tester ya. Alhamdulillah sini sudah ada. Terus selanjutnya nih, yang paling kita jumpain atau yang paling dibutuhkan untuk mobil injeksi adalah namanya scan tool atau disebut dengan scanner. Nah, kebetulan di sini sudah siap dan ini adalah salah satu alat ukur juga untuk mendeteksi atau menycan sebuah kendaraan. Selanjutnya di sini ada nama filler gauge atau disebut dengan lidah. Kalau bahasa bengkel bahasanya lidah. Dia fungsinya hanya untuk mengukur celah. Nah, yang harus kita perhatikan adalah cara penggunaan filler gauge ini ya. Filler gauge ini yang harus kita perhatikan cara penggunaannya, karena kebanyakan anak-anak atau pengguna itu banyak mencari posisi seperti ini. Di sini ada celah. Ada celah yang dimana nanti kalian cukup dengan mendorong saja supaya dia keluar. Nah, ya, tapi jangan kebanyakan ada yang nariknya dari sini, ditarik, itu salah. Tapi yang lebih tepatnya adalah kita dorong keluar sehingga dia keluar semua. Dan masukannya pun tidak boleh pas cowakan ini, pas setelah yang ini kita paksa, jangan, tapi harus sebaliknya berlawanan. Oke, lanjut. Fungsinya untuk mengukur celah. Selanjutnya di sini ada namanya micrometer, ya. Micrometer. Micrometer ini adalah fungsinya untuk mengukur diameter luar atau tingkat ketebalannya berapa. Ini salah satu contohnya micrometer ya. Dan micrometer ini pun ada ukurannya. Ada selisihnya 25 sampai 0 sampai 25 dan sampai 25 sampai 50 mm. Terus selanjutnya vernier caliper atau disebut dengan jangka sorong. Kenapa kita butuhkan vernier caliper ini? Karena kita memang butuh, terutama untuk di bagian teknik. Contoh misalnya kalian mengukur ketebalan kanvas rem, ketebalan pad rem, dan lain-lainnya. Kita bisa mengukur. Fungsinya sendiri vernier caliper ini adalah mengukur diameter luar, dalam, dan kedalaman. Oke, ini salah satu contohnya, kita buka. Ini isinya. Cara penggunaannya nanti kita buka dulu penguncinya supaya bisa digeser ya. Nah, nih ya, vernier caliper. Oke, next, lanjut. Selanjutnya berhubungan dengan yang kita jumpain adalah mobil injeksi ya. Mobil injeksi itu berarti kita butuh namanya adalah apometer atau disebut dengan multitester. Sebetulnya multitester ini ada dua jenis, yang analog dan digital. Ya. Nah, kita bahas dulu pengenalan dulu alat-alat semua. Nanti untuk penggunaan satu persatu itu akan lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada namanya hydrometer. Hydrometer ini fungsinya adalah untuk mengukur tingkat berat jenis air aki. Gitu kan. Nanti ini biasanya digunakan untuk jenis aki basah. Lanjut. Nah, yang terakhir untuk alat ukur di sini ada namanya engine tune-up tester. Ini adalah satu paket yang nantinya kalian akan, ini biasanya digunakan untuk jenis mobil tipe konvensional atau jenis mobil karburator. Kita buka dulu, kita kupas satu-satu nama-namanya. Oke, taruh sini. Yang pertama, nah ini adalah salah satu namanya kompresi tester. Jadi dia adalah fungsinya untuk mengukur tekanan, berapa sih tekanan kompresi pada mesin
biasanya itu yang kita harus ketahui adalah kan di sini ada nilai satuannya antara PSI sama kilogram. Nah, patokannya kadang kalau misalnya kompresinya lemah, otomatis mobil tidak akan nyala. Ini salah satunya, kompresi dasar. Selanjutnya, oke, jadi satu set ini ada juga disebut dengan dual tester. Dual tester ini fungsinya adalah mengukur berapa derajat untuk dual atau disebut dengan untuk mengukur celah platinanya. Lanjut. Oke, nah sini ini kayak pistol ya. Sebetulnya ini bukan pistol beneran, tapi fungsinya adalah dia untuk mengukur waktu pengapian. Jadi waktu pengapiannya, jadi kalau misalnya waktu pengapiannya nggak pas, kalau misalnya dengan feeling kita nggak bisa, tapi kita butuh namanya disebut dengan timing light. Oke, baik, terima kasih untuk adik-adikku semua, terutama untuk sahabat SMK Pendensius. Untuk pengenalan alat ukur mungkin cukup sekian. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara penggunaan alat ukur di materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.